Misalkan di suatu daerah cuma punya 2 kursi, 3 kursi, gugur semua begitu ya. Artinya lu di pusat gak punya kursi, sampai kabupaten kota juga hilang semua tuh. Oke, jadi secara kehidupan partai politiknya mulai dari pusat sampai daerah ya babak belur juga. Kalau hilang. Bisa hilang sama sekali gitu. Betul, Kalau sekarang kan ada partai yang tidak lolos di DPR di Senayan, tapi mereka punya fraksi bahkan lumayan gede misalnya di kabupaten kota atau di provinsi. Betul, gitu ya. dan bahkan partai politik yang tidak lolos Senayan kan punya juga beberapa yang menjadi pimpinan DPRD begitu. Artinya kalau misalkan ini benar-benar diputus ya, yang ada ambang batas parlemen untuk kabupaten kota juga, ya partai politik yang partai guram istilahnya tuh hilang, gone gitu kan. Tapi ini kan valid kan, maksud gua adalah kalian dapatkan dari salah satu materi yang dipresentasikan di rapat komisi 2 itu toh. Iya dong, kita nggak omon-omon lah. Selalu kalau kita menghadirkan informasi di Bocoras Politik berdasarkan wawancara dan dokumen tersahih. Oke, A1 lah ya. Bukan A1 dong, tersahih. Tersahih, oke. Nah, kita dapat dokumennya. Tapi kalian dalamin kan, ketemu politikus-politikus itu, apa argumentasi dan alasan membentuk formula tadi? 3,5%, mau 5%, gitu. Dan gue juga dengar, dan kemarin waktu kita menulis soal Nasdem itu, bahkan ada usulan untuk lumayan cukup tinggi tuh, di sekitar 8%. 8%, 7 sampai 8% gitu. Nah, lu tanyakan ke politikus-politikus ini, jangan-jangan nanti digugat lagi di Mahkamah Konstitusi nggak punya argumentasi sih, dibatalkan lagi gitu kan. Ya, jadi kemarin gue ketemu juga sama politikus di DPR ya. Mereka bilang tuh angka 5% itu bisa didapatkan kalau misalnya masing-masing fraksi itu menempatkan wakilnya di alat kelengkapan dewan minimal 2 lah. Dua orang wakil ya. 2 orang wakil. Oke, sekarang AKD itu ada 20. Ada 20 kan? 21 ya? 20 lah. Kalau misalkan tadi riset ada tulisan 20. Artinya kalau misalkan setiap fraksi minimal 2 ya, 20 kali 2 40. Jumlah anggota DPR sekarang ada 580 ya. Nah, itu kita bikin persentase itu sekitar 6,9%. Lalu kalau misalkan hanya dihitung berdasarkan per komisi berarti 13. Jadi 13 kali 2 26 dari 560 itu sekitar 580. 580 itu sekitar 4,5%. Bisa dibulatkan ke 5% begitu. Dan memang ya soal tadi ya yang apa namanya dua perwakilan partai atau fraksi di komisi itu sudah jadi pembahasan lama karena kan waktu gue liputan di DPD 2014, 19 kan, bahkan sampai sekarang waktu ketika masih ada P3 begitu kan. P3 kan apa namanya menjadi yang terendah kursinya begitu ya. Itu kan kadang-kadang mereka nggak punya wakil ya. Kadang-kadang mereka nggak punya wakil atau bahkan satu orang tuh bisa muter-muter komisi itu kan. Jadi kan nggak dianggapnya kurang fokus begitu. Makanya karena ada itu mereka berharap partai itu bisa memberikan 2 wakilnya setiap komisi. Makanya muncullah hitungan tadi begitu. Tapi ada argumen lain nggak selain soal keterwakilan di baik itu komisi maupun alat kelengkapan dewan ya? Apakah misalnya kursi gua kok lebih sedikit ketimbang partai sebelah, padahal secara suara gue lebih tinggi nih misalnya. Ada nggak itu argumen itu misalnya? Ya, versi lain kan ada juga ya soal misalnya konversi suara itu dia, yang didapatkan oleh partai saat proses pemilu lah. Itu saat dikonversi menjadi kursi DPR itu ada kasus beberapa yang menjadi lebih sedikit misalnya kan dari perolehan partai yang lain. Nah, itu menjadi salah satu argumen juga yang diajukan oleh partai-partai di Komisi 2 gitu. Tapi memang kita mesti pahami juga ya bahwa dalam setiap pemilihan legislatif itu ada daerah-daerah pemilihan yang memang mempunyai bobot suara lebih banyak atau lebih sedikit. Maksud gua adalah ketika lu dapat suara lebih banyak, belum tentu itu kemudian konversi kursinya sama dengan partai-partai lain yang mendapatkan suara lebih sedikit tapi di daerah yang memang secara bobot kursinya itu jauh lebih tinggi. Biasanya ini terjadi pada partai-partai yang unggul di daerah pemilihan di luar Jawa. Jawa itu kan daerah padat penduduk ya kan, sehingga mereka dapat banyak suara tapi konversinya memang lebih kecil. Tapi di luar itu tidak padat penduduk, tetapi kalau menang dia bisa dapatkan kursi lebih banyak. Betul. Kalau begitu partai-partai gimana nih sikapnya? Apakah sudah solid ke berapa persen gitu angkanya yang sudah valid atau gimana? Nah, kan tadi seperti gue bilang di awal ya bahwa ini akan dikhawatirkan mengganggu koalisi pemerintah. Kenapa? Karena partai politik itu belum solid angkanya berapa. Bahkan di koalisi pemerintah sendiri. Bahkan di koalisi pemerintah ada yang mau 0, ada yang mau 5,6%, ada yang mau 7% begitu, ada yang mau 8%, bahkan ada yang mau 3 sekian persen, 4 sekian persen. Jadi semuanya masih pembahasan di atas meja begitu dan belum ada titik temu sampai saat ini, Kang. Isu lainnya, Kang Sen, yang dibahas di Komisi 2 dalam rapat waktu itu adalah mengenai sistem pemilu. Apakah ini proporsional terbuka atau tertutup? Ini debat lama sebenarnya. Ini debat lama kan beberapa periode lalu juga
perdebatan ini selalu muncul ya Kang ya. Dan salah satu motornya tidak lain atau yang vokal lah dalam advokasi sistem proporsional tertutup, misalnya ada PDIP. Ini agenda partai penguasa sebetulnya. Agenda partai penguasa sebetulnya. Dan juga ya ada beberapa opsi lah yang muncul di rapat itu, misalnya mengenai sistem proporsional terbuka atau tertutup dan juga campuran yang misalnya diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil. Tapi kalau misalnya kita petakan gitu ya, untuk sistem proporsional tertutup ini juga informasi ke pemirsa juga, proporsional tertutup itu adalah ketika kita mencoblos lambang partai ya. Jadi kita tidak lagi menghadapi nama-nama calon legislator yang banyak banget tuh Zin. Ada nomor, ada nama gitu kan, sehingga suaranya gede banget. Nah, kalau tertutup itu kita mencoblos lambang partai. Sementara kalau proporsional terbuka itu kita seperti yang sekarang berlangsung ya. Ada nama Daniel dicoblos gitu kan. Jadi ada nama logo partai, terus kemudian ada nama calegnya mulai dari 1 sampai 10 atau 7 tergantung partainya, betul. Nah, kalau tertutup itu sejak lama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu adalah salah satu yang mendorong ya perubahan dari terbuka menjadi tertutup. Nah, posisi hari ini terutama di koalisi pemerintahan, ada nggak perubahan itu? Ada yang mendorong tertutup atau terbuka gitu? Masih sama tadi yang diskusi yang soal parliament threshold ya. Jadi masih tetap ada yang mendorong terbuka, ada yang tertutup. Bahkan pecah juga ini pecah juga ini. Dan khawatir kalau tertutup itu ya agenda apa namanya partai berkuasa Gerindra begitu. Dan yang mana apalagi kalau partai politik yang memang mereka kuat dari tokoh-tokohnya gitu. Setiap caleg itu mempunyai masa yang banyak. Itu khawatir nanti bisa-bisa aja kursinya hilang karena nilai kekuatan partai lebih ke para tokoh figurnya itu ya. Kan artinya mereka misalkan kayak Rikang gitu kuat di daerah mana, tiba-tiba nggak ada nama Rikang gitu kan. Artinya orang bingung nih, si Rikang maju lagi apa enggak gitu kan. Makanya jangan-jangan dia memilih partai yang lebih terkenal. Karena yang lebih masuk ke dalam otak atau lebih diingat sama masyarakat top gitu. Of mind. Top of mind istilah dalam survei. Oke. Berarti ini ada bukan secara langsung untuk media, ada juga yang tertutup. Nah, barangkali hal-hal strategis yang tidak harus menjadi pemberitahuan ke publik itu mungkin tidak terekam dalam bentuk mungkin pemberitaan media, begitu Bung Yoni. Saya yakin ada kok itu tanya jawabnya. Enggak, saya pelaku Bang Asbi ya. Jadi ini pelaku gimana Bung Yoni? Anda kan nggak ikut dalam pertemuan rektorat kemarin. Gimana Anda mengklaim pelaku? Artinya pelaku itu begini Bang, saya mendampingi ya kan, teman-teman akhirnya bercerita ini ya. Ya artinya tidak ada sesi tanya jawab. Itu ada 3 hal yang ingin disampaikan teman-teman itu perubahan terhadap pemilihan rektor. Yang nomor 14 tahun 2009. Kementerian itu yang 30% itu. Yang kedua terhadap jenjang umur daripada profesor. Yang ketiga bagaimana terhadap kelembagaan universitas ini menjadi badan hukum sampai sejauh mana itu yang mau sebetulnya yang disampaikan. Nah, karena inilah kemudian bagaimana untuk bisa menembus itu gitu loh Pak. Jadi saya sampaikan kenapa saya nggak pengen ada persepsi bahwa sana ini profesor orang-orang pinter kok ngomong gitu. Jadi sebetulnya pada saat itu belum ada waktu untuk itu dan ini fake, boleh nanti jenengan tanyakan itu. Nah itu ya jadi begini Mas Yoni, karena Anda kan juga mendengar sepihak ya dan kita juga nggak mendengar, tapi oke lah satu informasi, tapi menurut saya itu nggak mungkin nggak ada dialog di situ, pasti ada mungkin rekomendasi yang disampaikan rektorat, paling tidak minimal catatan biasanya disampaikan, nggak mungkin tuh dalam sebuah audiens itu pasti ada dialog gitu loh Bung Yoni. Kecuali kalau Bang Yoni hadir di situ kemudian testimoni, mungkin kita bisa percaya. Kalau hanya mendengar dari mulut ke mulut kan itu bukan sebuah fakta begitu Mas Yoni. Jadi saya anggap ya kalau sekedar informasi aja kita terima lah, tapi saya kurang percaya karena Anda bukan pelaku di situ. Kemudian juga tidak hadir, hanya katanya menurut seseorang, katanya saja kita nggak tahu siapa yang memberikan katanya tadi. Jadi maksud saya jangan juga memberikan satu narasi yang suatu ketidakpastian. Tapi menurut pendapat saya, Anda dari birokrasi, saya juga sering komunikasi dengan birokrasi termasuk juga legislatif ya. Biasanya kalau ada pertemuan diterima, minimal kalau tidak ada dialog secara langsung, tapi terjadi komunikasi gagasan yang mau disampaikan. Biasanya itu ada rekomendasi atau catatan, biar disampaikan secara langsung ke Presiden, mungkin juga melalui sikap ada. Biasanya itu ada itu Bung Yani. Silakan.
Ya, terakhir akhirnya disampaikan secara tertulis. Jadi disampaikan ke panitia, itu poinnya aja. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwasanya tidak, ketika ada permasalahan itu jangan berpikir bahwasanya profesor kok begitu. Itu aja poinnya sebetulnya, Bang. Terima kasih. Iya, yang disoroti itu kan bukan mereka yang kerjanya bagus seperti rektorat ini kan punya niat baik. Mereka datang dan diterima presiden, kan? Termasuk dalam sikap kritis presiden. Yang dimaksud ini loh, yang mereka pengamat-pengamat gelarnya profesor ini, tetapi tidak memberikan suatu nilai edukasi dan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Itu sebenarnya bukan termasuk. Jadi jangan juga yang lain itu baperan, gitu loh. Yang dimaksud itu mereka yang tidak ada komunikasi tapi memberikan satu pernyataan. Contoh misalnya kejadian statementnya Saiful Munjani ya, gitu. Itu kan salah satu contoh kasus, belum lagi yang lain gitu kan. Yang banyak memang di podcast bergerak guru besar tapi kadang-kadang tidak objektif menyampaikan informasi berimbang kepada masyarakat. Jangankan sekelas profesor, kita saja yang umum kayak gini kadang-kadang kita sedikit mendekati berimbang atau berimbang sama sekali. Apalagi mereka yang setingkat ilmuwan. Profesor ini kan ilmuwan, tentu berbasis data dan dia lebih mengedepankan kajian akademis disampaikan dengan catatan sikap kritisnya apa, gagasannya apa. Jika dia misalnya mengkritisi MBG nih, gagasan perbaikannya apa? Kalau nggak ada ya untuk apa punya ilmu tinggi-tinggi, anak kecil juga pinggir jalan tuh bisa protes kok. Itulah gunanya dan perbedaan orang yang mempunyai keilmuan, dia ada ide, ada kerangka berpikir, memberikan solusi terhadap yang dikritisi. Kalau hanya bisa nyerang, ya jangankan guru besar, gak usah jauh-jauh deh. Anak kita aja bisa kok, gitu loh. Jadi nggak perlu pakai gelar tinggi-tinggi kalau yang kayak gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ada yang dikritisi, gagasannya apa dalam menyelesaikan masalah itu. Inilah yang dimaksud ini presiden, punya gelar tinggi, jabatan bagus, tapi apa, defisit gagasan tentang yang dikritisi itu. Sehingga pemerintah kan, siapa tahu, gagasannya itu keren, gitu loh. Ini lebih keren gagasannya rakyat yang memprotes MBG itu. Keren itu, 2162 kena suspend itu. Bukan dari profesor yang protes itu. Yang dibaca presiden dan pemerintah di media-media sosial yang dia baca apa mengenai MBG. Bukan itu. Dari pikiran mereka yang nyeleneh ini, nyinyir ini ya, yang guru besar nyinyir ini, nggak termasuk teman-teman rektorat ilmuwan yang keren punya ya, ada gagasan, ada rekomendasi. Tadi Bung Yoni sudah menjawab tuh, iya ada catatan. Itulah yang saya maksud. Artinya apa? Apa yang ingin disampaikan itu diterima pemerintah, itu lebih bagus secara tertulis. Bisa langsung di follow up, daripada lisan bisa lupa, bisa kurang. Nah itu maksud saya, yang saya bilang tadi harus berimbang dong. Nah ini maksud saya ya. Jadi apa yang disampaikan presiden terkait yang gelar profesor tadi, mereka nggak ada nilai gagasan terhadap apa yang dia kritisi. Tuh, tadi saya perjelas, bedanya anak kecil dengan seorang ilmuwan itu pasti ada kerangka teoritis memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada. Gagasannya apa? Nah kalau itu muncul, mudah-mudahan selaras dengan kerangka berpikir pemerintah, mudah-mudahan dieksekusi dan diakomodir. Memprihatinkan sekali, gagasan mereka yang nyinyir ini gelarnya tinggi, lebih didengar rakyat kecil yang protes MBG melalui media sosial. Itu keren banget itu. Artinya apa? Nggak ada poin lah, nggak usah tinggi-tinggi. Ya, cukup rakyat aja lah ya, cukup rakyat aja kita aja itu. Itu diambil itu 2162 disuspend itu berkat apa? Sikap kritis masyarakat. Diambil dari medsos, diambil dari pengaduan di grup-grup WA dan di email loh. Bayangin, bukan dari profesor nyinyir itu tadi yang nggak ada poin. Makanya juga saya tantang, kabur saja dulu. Di mana ada nilai-nilai poin gagasannya di sini? Nggak ada itu. Yang ada ini provokasi, ngajak orang kabur.
Apakah kita mau terjebak mendukung kata kabur saja dulu ini, ya? Sementara ide gagasan kritisnya nggak ketemu. Ini waras nggak kita ini? Itu ya, silakan. Saya coba ke Bung siapa ini? Joseph, silakan. Ya, selamat malam Pak Hasbi ya, dan semuanya ya. Salam kenal semuanya ya. Mungkin sudah banyak lah ya yang disampaikan ya. Ada benar dan ada yang harus perlu diluruskan. Pertama begini Pak Hasbi ya, menarik ya pernyataan dari Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo. Ya, saya nggak tahu apa makna di balik itu. Apakah bentuk kekesalan beliau atau merupakan bentuk ketegasan beliau ya untuk mencegah namanya kegaduhan yang ada. Saya membacanya begitu, Pak Hasbi. Ada dua, gendangnya itu aja. Apakah dia sudah muak ya dalam tanda kutip dengan para pelaku-pelaku yang suka ya dalam tanda kutip kalau bahasa sekarang katanya nyinyir ya. Yang kedua itu untuk ya mempertegas posisi dia sebagai pemimpin ataupun leadership. Nah, itu biasa ya kalau di dalam struktur kepemimpinan atau leadership itu bisa dipakai ya dalam kehidupan leadership ya. Cuman begini Pak Hasbi ya, kalau saya memaknai ya, saya dulu beranjak dulu namanya dari makna kabur aja dulu. Makna kabur aja dulu yang setahu saya Pak Hasbi, kalau dipelajari dari bahasa Indonesia ya kan, maupun bahasa Indonesia hukum ya, makna kabur aja dua itu ada dua gendangnya juga Pak Hasbi. Pertama, dimaknai secara inklusif. Dimaknai secara inklusif berarti ada bentuk rasa frustasi, marah. Dan benar memang kalau Pak Hasbi bilang tidak ada solusi kalau kita lihat dari makna inklusifnya. Itu